Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil riset dan pengabdian 5 yang berjudul Sistem Monitoring Energi Listrik Rumah Tangga menggunakan sensor PZM 004T dengan integrasi Firebase dan Blink. Di sini dengan saya sendiri Muhammad Nawal Taufikur Rahman dan teman saya Muhammad Ardi Alfianto, Indrawan Subistoro, Helmi Yasid, Raya Menangan Pardosi, dan Bapak Wahyu Setia Pambudi dari jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Aditama Surabaya. Seminar hasil riset dan pengabdian 2023 Surabaya 6 Juni 2023. Berikutnya adalah pendahuluan. Monitoring penggunaan energi listrik pada rumah tangga merupakan tahapan awal dari manajemen energi listrik. Hal ini memungkinkan pemilik rumah untuk mendapatkan wawasan tentang penggunaan energi mereka dan mengambil tindakan proaktif dalam mengurangi pemborosan energi dan mendorong upaya penghematan yang berkelanjutan. Penelitian sebelumnya telah mengembangkan sistem pemantauan konsumsi energi listrik rumah tangga berbasis IoT. Sistem ini menggunakan sensor PZM 004T dan aplikasi Android untuk memantau penggunaan energi dengan akurasi tinggi. Data dikirim ke node MCU ESP8266 dan tingkat E12 dan disimpan di cloud ThinkSpeed. Selain itu, sistem ini juga menyajikan data konsumsi energi dan prediksi biaya pemakaian listrik harian dan bulanan. Sebuah alat pemantau biaya pemakaian energi listrik menggunakan sensor PZM 004T dan aplikasi Blink juga telah dirancang oleh Ermawan. Alat ini membantu pemilik rumah untuk memahami biaya penggunaan energi listrik dan mendorong penghematan energi dengan menggunakan Wemos D1 Mini Pro sebagai pengendali utama. Alat ini menampilkan penggunaan energi listrik dan biaya secara real-time melalui layar LCD dan aplikasi Blink pada smartphone. Penelitian sebelumnya juga telah menerapkan sistem smart home pada kamar indekos menggunakan mikroprosesor, node MCU, relay, dan sensor PZM. Data dari sensor dikirim ke server Firebase yang terhubung dengan mikroprosesor dan smartphone. Pengujian menunjukkan kinerja dalam sistem loss dan non-loss. Selanjutnya, selain itu, penelitian sebelumnya telah merancang dan membangun sistem pemantauan energi listrik di kamar kos menggunakan microcontroller dan IoT. Alat pemantauan ini mampu mengukur parameter kelistrikan dengan akurasi tinggi menggunakan sensor PZM 004T. Node MCU digunakan sebagai pemrosesan data dan pemantauan ditampilkan di layar panel kontrol dan server Blink. Sebuah model sederhana dari sistem monitoring dan analisis energi secara real-time untuk bangunan kantor juga telah dibangun oleh NASA menggunakan modul PZM 004T 100 ampere sebagai pengukur parameter kelistrikan dan ESP8266 sebagai pengolah dan pengiriman data. Sistem ini dapat memvisualisasikan data terkini dan privat penggunaan energi listrik. Penelitian sebelumnya juga telah mengimplementasikan ESP32 dan Firebase dalam sistem monitoring kelembapan tanah secara real-time. Sistem ini memungkinkan petani untuk memantau kelembapan tanah secara real-time dan mengambil tindakan yang diperlukan. Nah, dalam penelitian ini kami menghubungkan konsep dan teknologi yang telah diperkenalkan dalam penelitian sebelumnya. Kami akan merancang dan mengembangkan sistem pemantauan dan pengendalian konsumsi energi rumah tangga yang mengintegrasikan sensor PZM, Firebase, dan Blink. Sistem ini diharapkan memberikan informasi yang akurat tentang penggunaan energi serta memantau pemilik dalam pengoptimalan penggunaan energi listrik rumah tangga. Selanjutnya, metode alur penelitian mulai persiapan sensor dan koreksi, pengumpulan data parameter kelistrikan, analisa data hasil dan pembahasan, interpretasi dan kesimpulan. Pertama, persiapan sensor PZM 004T. Menyiapkan sensor PZM 004T yang digunakan untuk mengukur parameter kelistrikan, memastikan sensor terhubung dengan sistem Firebase dan aplikasi Blink untuk penyatatan pemantauan data secara real-time. Selanjutnya, pengumpulan data, mengumpulkan data parameter kelistrikan dalam periode waktu yang ditentukan. Selanjutnya, melihat log ketegangan, arus, daya, faktor daya, energi, dan frekuensi menggunakan Firebase.
Selanjutnya analisis data. Meninjau hasil pengamatan dari parameter yang tercatat dalam analisis data dan hasil pembahasan. Identifikasi rentang nilai untuk setiap parameter kelistrikan. Analisis, fluktuasi, dan perubahan dalam rentang waktu pengamatan. Selanjutnya interpretasi dan kesimpulan. Setelah semua analisis selesai, lakukan interpretasi tahapan hasil data parameter kelistrikan. Membuat kesimpulan mengenai pola penggunaan energi listrik berdasarkan hasil data parameter yang telah dianalisis. Dengan menggunakan metode ini, penulis dapat mengumpulkan data parameter kelistrikan dengan bantuan sensor BZM 04T, menganalisis data secara komprehensif dan mengambil kesimpulan yang relevan mengenai pola penggunaan energi listrik. Nah, selanjutnya adalah flowchart sistem monitoring energi listrik rumah tangga menggunakan sensor BZM dengan integrasi Firebase dan Blink. Pertama, lalu kita setup Firebase, lalu setup Blink, mengoneksikan ESP32 ke WiFi. Jika ESP32 mengonekkan ke WiFi, jika tidak akan dikonekkan lagi, jika iya akan membaca sensor BZM 004T. Selanjutnya, ESP32 mengirim data ke Firebase. Firebase menerima data, jika tidak akan setup Firebase kembali, jika iya Firebase menyimpan data logger dan real-time. Selanjutnya, buka aplikasi Blink. Aplikasi Blink menerima data dari Firebase, jika tidak setup Blinknya lagi, jika iya data terbaca dan ditampilkan data di aplikasi Blink, hanya selesai. Nah, ini adalah tampilan pada aplikasi Blink. Nah, pada hasil dan pembahasan ini, di aplikasi Blink terdapat voltage, frekuensi, current, power, energi, dan power factor. Selanjutnya di menu infografik kita dapat melihat grafik voltage, grafik current, dan energi. Nah, ini adalah tampil hasil pembacaan. Tabel 1 data hasil pembacaan alat Smart Energy Management. Nah, ini adalah beban yang dipakai. Pada yang pertama adalah alat SEM dengan arus 0,022, energi 0,65, frekuensi 50 Hz, faktor daya 0,37, tekanan 192,9 volt, dan daya 1,6 watt. Selanjutnya kipas angin dengan arus 0,114, energi 0,636, frekuensi 50 Hz, faktor daya 0,9, tekanan 194,2 dan dayanya 19,4 watt. Selanjutnya charger HP 1 0,8 untuk arusnya, energinya 0,63, frekuensi 50 Hz, faktor daya 0,27, tekanan 194,1 dan daya 4 watt. Selanjutnya charger laptop arus 0,34, energi 0,659, frekuensi 50 Hz, faktor daya 0,58, tekanan 194,4 volt dan dayanya 38,2 watt. Selanjutnya solder dengan arus 0,1, energinya 0,636, frekuensi 50 Hz, faktor daya 0,67, tekanan 195,4 dan dayanya 12,4 watt. Selanjutnya Bluetooth speaker dengan arus 0,02, energinya 0,637, frekuensi 50 Hz, faktor daya 0,28, tekanan 195 volt dan dayanya 1,1 watt. Selanjutnya charger HP dengan arus 0,54, energi 0,637, frekuensi 50 Hz, faktor daya 0,15 dan tekanan 194,6 volt, dayanya 1,6 watt. Selanjutnya charger laptop 2 dengan arus 0,326 ampere, energinya 0,657, frekuensinya 50 Hz, faktor daya 0,58, tekanan 192,6 volt dan dayanya 36,2 watt. Selanjutnya heater dengan arus 1,267 ampere, energinya 0,652, frekuensinya 50 Hz,
faktor daya 0,8, tegangan 189,3 dan dayanya 193,8 watt. Nah, selanjutnya hasil dari pembahasan data 1. Di sini ada grafik hubungan antara waktu dengan tegangan dan daya. Selanjutnya hubungan waktu dengan arus, energi, dan faktor daya. Nah, dari grafik ini dapat dilihat rentang tegangan 186,8 sampai 198 volt. Nah, untuk fluktuasi signifikan terhadap dilihat dalam data daya yaitu 32,3 sampai 64,9 watt. Nah, ini dipengaruhi oleh peralatan dan beban yang berbeda. Selanjutnya untuk faktor daya berkisar 0,61 sampai 0,74. Selanjutnya data energi 0,573 sampai 0,611 kWh memungkinkan pemantauan pola penggunaan energi seiringnya waktu. Selanjutnya fluktuasi arus yaitu 0,237 sampai 0,601 ampere terjadi karena perubahan penggunaan peralatan dan variasi beban. Nah, selanjutnya pembahasan data kedua yaitu gambar 5, hubungan waktu dengan tegangan dan daya. Selanjutnya hubungan waktu dengan arus dan energi faktor daya saat beban kettle ditambahkan. Nah, pada rentang tegangan yaitu 186,8 sampai 198 volt stabil. Untuk rentang arus yaitu 0,394 sampai 1,5 ampere. Nah, peningkatan beban saat beban heater kettle dinyalakan antara jam 19.59 sampai jam 20.06. Nah, rentang daya yaitu 47,6 sampai 233,5 watt. Nah, peningkatan saat beban heater kettle dinyalakan antara jam 19.59 sampai jam 20,6. Untuk rentang konsumsi energi yaitu 0,573 sampai 0,611 kWh. Peningkatan beban saat heater kettle dinyalakan antara jam 19.59 sampai jam 20.06. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari data pembahasan yang disajikan adalah sebagai berikut. Pertama, sensor PZM yang terhubung ke Firebase dan Blink untuk memantau data kelistrikan rumah tangga dan mengoptimalkan penggunaan energi. Data dari perangkat yang diukur memberikan gambaran karakteristik penggunaan energi di rumah tangga. Selanjutnya, yang kedua, rentang tegangan variasi antara 186,8 hingga 198 volt menunjukkan fluktuasi pasokan listrik. Data daya menunjukkan fluktuasi signifikan antara 32,3 hingga 233,5 watt. Nah, dipengaruhi oleh penggunaan peralatan dan beban rumah tangga. Faktor daya berkisar antara 0,61 hingga 0,82, menunjukkan ketidakseimbangan antara daya aktif dan daya semu. Selanjutnya untuk konsumsi energi total dalam rentang 0,573 hingga 0,611 kWh dapat dipantau untuk pola penggunaan energi harian atau mingguan. Fluktuasi arus berkisar antara 0,37 hingga 0,601 ampere tergantung pada penggunaan peralatan beban bervariasi. Hasil kettle memiliki pengaruh signifikan terhadap konsumsi daya saat dinyalakan dengan voltase yang relatif stabil. Dengan demikian, sistem pemantauan dan kontrol penggunaan sensor PZM 04T dapat memantau pengguna dalam mengambil keputusan yang cerdas dalam penggunaan energi sehari-hari dan penggunaan biaya. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Berikut adalah daftar pustaka dari Cornelius Wildan. Rantang bangun alat pembantuan biaya pemakaian energi listrik menggunakan sensor PZM dan aplikasi Blink. Selanjutnya dari Corwang
and Maikul, Design of an IoT Energy Monitoring System International Conference. Selanjutnya Ervan A. dan Karna N. Sanjoyo, Desain Implementasi Smart Home pada Indekos, Desain dan Implementasi Smart Home for Indekos. Selanjutnya Jana, Energy Monitoring dan Control System in Brooding Room based on the Internet of Things. Selanjutnya Nasar, Setiawan, N. Faruk, N. Sulistiawati, A Simple Real-Time Energy Analysis Model for Smart Building Using Open IoT Platform. Selanjutnya Santoso, Prajogo, N. Mursyid, Pengembangan Sistem Pemantauan Konsumsi Energi Rumah Tangga berbasis IoT. Selanjutnya Taufikur Rahman, Sugistoro, Firnanda, Yazid, Agung, Seminar Nasional Teknik Elektrik, Sistem Informasi dan Teknik Informatika, Rancang Bangun Sistem Monitoring Kelembapan pada Lahan Pertanian Bawang Merah. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.